Assalamualaikum teman-teman. Ini Goci nih lagi di Kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Betungan, Kecamatan Sulebar, Kota Bengkulu. Nah, Goci itu lagi main di batik tulis kain besure. Nah, di sini tuh rumah dari ketua batik besurek Bengkulu. Nah, begitu mau mencari tahu gimana sih prosesnya, gimana sih cara khas dari Bengkulu ini. Nah, untuk itu nonton terus videonya ya. Halo teman-teman, sekarang gue sih mau wawancara salah satu pengrajin dari kain batik besurek khas Bengkulu. Untuk yang pertama, boleh tahu untuk namanya? Ya, nama Efren Megasari, dipanggil Mega aja. Kalau boleh tahu udah berapa lama jadi pengrajin batik? Kita udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun berjalan. Untuk kain besurek sendiri ini tuh biasanya peminatnya tuh dari mana yuk? Kalau peminatnya tuh ya untuk warga Bengkulu ada, kemudian juga di luar kota juga ada. Kalau untuk di masa kemarin nih, masa pandemi, Ya. dia tuh kan ekonomi lagi turun ya, apalagi di tekstil. Itu tuh target jualnya tuh kemana? Ya, karena kita kan kalau pandemi ini memang ada namanya menerapkan protokol kesehatan kan. Jadi kita tidak membuka galeri, jadi kita pemasarannya lewat online, media sosial. Kalau untuk si kainnya sendiri ini belajar membatik ini dari mana? Ya, awalnya kita ada pelatihan dari undangan dari kelurahan untuk pelatihan membatik, jadi kita ikuti itu, kita belajar sekitar 1 bulanan tuh sampai itu. Tapi tidak cukup di situ saja, kita juga belajar melalui media sosial ya, melihat memperhatikan YouTube juga. Dan kemudian seiring berjalannya waktu tuh ada yang peduli sama kita juga dikasih pelatihan seperti dari Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kemudian Dinas Koperasi. Jadi mereka ikut membantu membina kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan membatik. Nah, untuk awal mulanya tuh ada berapa orang sih yang ikut pelatihan-pelatihan itu dari? Dari awal itu ada sekitar 180-an peserta. Iya, jadi banyak memang. Kalau untuk itu tuh pesertanya cowok cewek apa hanya? Semuanya ibu-ibu rumah tangga. Semuanya. Iya, semuanya ibu rumah tangga. Itu memang tujuannya dulu kan untuk menumbuhkan menghidupkan perekonomian keluarga, membantu ekonomi keluarga. Kalau pada masa pandemi kemarin itu sangat membantu nggak sih si batik ini tuh? Apa dari sebelumnya juga masih stabil gitu? Ada bedanya. Jadi kalau zaman sebelum pandemi kita kan memang biasa ada pemasaran lewat pameran kan. Sampai kita sering menggelar juga misalnya di tempat wisata, kita berjualan di sana. Tapi setelah adanya pandemi ini kita memang khusus di rumah saja dan berjualan online. Jadi pemasarannya ada perbedaan, yang tadinya lumayan sekarang kan berkurang gara-gara pandemi ini. Cuman nggak ada banget gitu kan? Enggak terlalu, ya masih tetap berjalan lah. Nah, sekarang mau nanya nih, untuk khasnya dari batik besurek itu apa sih? Iya, kalau batik ya batik. Kalau Bengkulu ini namanya kain besurek ya. Oh, beda. Kain besurek. Jadi sure itu artinya kaligrafi atau surat. Iya. Nah, jadi menggunakan bahasa Arab. Tetapi di kain besurek ini kita tidak dominan Arab asli seperti itu. Misalnya ada kata Allah, abata itu kan. Tapi kita lebih ke menyerupai. Jadi dia sehingga kain yang dipakai ini dia fleksibel, mau dipakai
kapan saja bisa. Maaf ngomong, dari kita mau masuk kamar mandi kan juga nggak was-was makanya kan, karena dia tidak mengandung arti seperti itu, cuman menyerupai Arab kaligrafi. Terus ada ciri khas lain nggak selain kaligrafi Arab tadi? Ada. Jadi di Bengkulu ini ada namanya bunga, itu bunga yang khusus ada di Provinsi Bengkulu, namanya bunga rafflesia. Jadi di kain kita selalu ada motif bunga rafflesianya dengan kaligrafi, dan sekarang sudah berkembang kita ada namanya burung kuau. Burung kuau. Iya, itu burung dari Bengkulu juga. Kemudian juga ada bunga kibut itu beda sama rafflesia. Itu juga punyanya Bengkulu. Ini lebih ke kayak tanaman sama Iya, dia flora dan fauna. Ah, Ya. iya. Jadi mengangkat flora dan fauna. Kalau di sini kan kelurahan Betungan, ini yang mau kami angkat ini bambu betung, betungan. Jadi bambu. Kemudian ada juga buah namanya buah manggis. Kalau masuk Betungan situ kan banyak yang jual buah manggis. Jadi itu kita angkat juga untuk kelurahan Betungan. Oh, berarti kalau untuk kain besurek ini tuh si motifnya tergantung dari daerahnya juga gitu. Iya. Sesuai Jadi kelurahan ada lagi beda gitu. khasnya memang kaligrafi sama rafflesia, tapi kita ada ciri-ciri khas daerah masing-masing, jadi itu sering dijadikan sebagai ikon di batik. Kalau untuk ini alat-alat yang digunakan untuk membatik itu Ya, kita kan batik tulis ya, jadi kita masih menggunakan barang-barang yang tradisional, ada kompor, kemudian kompor kecil ya, kemudian ada wajan kecilnya, kemudian canting, ya canting. Nah, nanti juga menggunakan panci nanti untuk rebusan, gitu. Dan ada gawangan juga untuk meletakkan kain ketika diwarnai. Kalau untuk bahan-bahannya nih kan tadi udah alat, nah sekarang Alat ya, kalau bahan baku kita menggunakan kain, memori, katun seperti itu. berarti awalnya dari kain polos mori Iya, itu. kain polos mori. Kalau untuk pewarnanya itu Buat pewarna di sini ada pewarna alami, ada pewarna sintetis kan. Tapi yang sering kita gunakan adalah pewarna sintetis, yaitu pewarna remasol. Oh, remasol. Ada kalau untuk pewarna sintetis itu kenapa Pak ya remasol? Ya, karena remasol dia ramah lingkungan. Jadi kita posisinya di perumahan, jadi biar tetangga atau lingkungan sekitar juga aman, kita menggunakan pewarna remasol. Karena sudah kita uji, sisa pewarna kita itu kita siramkan ke bunganya nggak mati, tetap hidup. Jadi dia aman. Tapi sebelumnya pernah nyoba pakai pewarna lain? Sudah pernah, ada pewarna indigosol, nakol, pernah juga. Nah, kalau dari pewarna yang lainnya itu dari efek warna yang dihasilkan tuh lebih bagus yang mana? Yang berbahaya untuk lingkungan apa yang sekarang digunakan? Kalau lebih bagusnya tentu yang sudah jadi pilihan ini remasol kan, karena dia warnanya cerah, kemudian lebih sering dipakai, dia malah timbul warnanya dibangkit, kemudian juga ramah lingkungan. Kalau warna lain kenapa kita nggak gunakan, karena dia ada unsur bahayanya juga, dan mungkin tingkat kecerahan warnanya juga lemah di sana. Berarti lebih sering pakai pewarna sintetis remasol itu Iya. dibandingkan sama pewarna alami juga. Warna alami juga sering nggak terlalu sering kita pakai. Kalau untuk harga per kainnya tuh berapa biasanya? Ya, harga kain tergantung bahan juga, tergantung motif juga. Jadi kalau dia standar, bahannya standar seperti katun prima, katun primissima, itu kisaran harga per potong 2 meter itu sekitar 350 sampai 500. Tapi kalau kainnya seperti sutra atau bahan dolby atau baby santung itu kan lebih lagi, itu kisaran harganya mulai dari 800 sampai 2 jutaan. Kalau ini tuh pengerjaannya tuh sesuai pesanan apa kita bikin dulu baru dijual gitu?
Ya, di sini karena dia batik tulis, pengerjaan kami kan memakan waktu. Satu kain bisa jadi 1 minggu. Nah, untuk sementara kita masih mengerjakan pesanan. Untuk stok itu kadang mau nyetok, tapi udah ada yang beli, akhirnya stoknya nggak ada kan. Jadi udah pesanan semua. Kita ngerjakan pesanan dulu. Jadi kalau untuk kita mesen nih misalnya, berarti untuk beres itu seminggu kemudian bisa diambil Iya, baru bisa. diambil. Itu juga tergantung berapa potongnya kan. Kalau misalnya 1 potong bisa jadi 1 minggu. Kalau misalnya lebih banyak berarti kan waktunya juga lebih banyak kan pengerjaan. Untuk itu boleh minta izin untuk lihat proses pembuatan batiknya. Boleh, langsung ke dalam aja. Nah teman-teman, dia tuh bahan dasarnya dari kain katun prima. Nah dia tuh kan setelah tadi kain polos tadi digambarin pakai pensil, dia tuh dicanting pakai lilin mengikuti motifnya nih kayak gini. Terus setelah itu setelah dipakai lilin, kita baru untuk motifnya yang kayak nih, ciri khasnya nih bunga rafflesia, dia tuh diwarnain pakai warna ini teman-teman, warnanya warna merah. Terus setelah diwarnain, dia tuh ditutup lagi yang si motif rafflesia nih pakai lilin lagi. Setelah ditutup pakai lilin, baru diwarnain dasar warna-warna yang kosong di sininya nih. Setelah diwarnain, baru dipakai zat pengikat biar si warnanya tuh kuat, nggak luntur, nggak mudah hilang. Nah baru deh finishingnya yaitu dengan ngilangin si lilin-lilin ini, itu dengan cara dipanasin, direbus. Nah direbusnya juga menggunakan itu tuh mesin tradisional. Dia tuh bahan makannya kayu bakar supaya wangi batiknya tuh khas, terjaga. Tuh teman-teman. Nah ini tuh untuk proses mewarna ini dilakuin ini namanya gawangan. Dia tuh menjaga si kain agar kayak gini nih, menggantung. Kenapa harus begini? Karena si pewarnanya itu tembus sampai ke bawah. Kalau misalnya di lantai atau ada dasarnya, dia tuh bakal nyebar entarnya. Ini Goci lagi ngerjain mewarnain motif kain batik Basurai teman-teman. Nah, prosesnya tuh dengan menggunakan kuas kecil kayak gini. Setelah dilakukan pelilinan pertama, nih udah dililinin kan. Nah dalam motifnya ini kita diwarnai teman-teman pakai warna merah nih. Nah prosesnya setelah diwarnain ini, dia tuh ditutup lagi pakai lilin si motifnya supaya nggak luntur lagi sama nggak tercampur sama warna kain dasarnya ntar. Tuh ini alatnya, ini canting. Itu namanya canting. Oh, canting. Ya, ini lilin malamnya. Canting. Nah itu lilin malamnya itu. Oke. Ini sama kayak yang pada umumnya juga dipakai ya? Iya sama. Untuk lama proses sampai cair dari keras itu berapa lama itu? Sekitar 10 menit udah. Dengan api sedang. Iya. Ini kan udah, ini kalau yang ini kan pakai kompor ini elektrik kan, listrik. Jadi panasnya cepat. Satu yang jadi, tapi yang bagus-bagus sudah dibawa. Jadi tuh pengerjaannya sesuai pesanan apa? Iya, karena kita kan batik tulis, jadi kadang ada yang request mau ini, warna ini, misalnya motif ini, jadi sesuai pesanan. Jadi nunggu pesanan dulu baru kita kerjain. Kalau nggak ada pesanan, kita ngerjain stok kan, stok.
Buat satu baju gini berapa kain beli satu? Satu ya, selebar 2 meter. Pekerjaannya hampir sama kayak batik ini ya, pada umumnya di Jawa gitu. Ini batik asli. Kalau batik tulis ini kan awalnya kan belum ada batik printing cap itu kan, Ya. awalnya batik tulis semua. Kalau ini tuh kan ada ciri khas dari batiknya apa? Kalau kain bersurat ini tuh Flora dan fauna. flora dan fauna. Ya. Kayak ini ya, Ya, burung. ada burung, ada daun kan. Kalau ciri khas besureknya kaligrafi sama rapesia. Kaligrafi ini. Kaligrafinya memang enggak, dia menyerupai aja, kalau enggak terlalu misalnya Allah, ya Muhammad, iya. karena enggak bisa masuk ini Ya. ke kamar mandi kan. Ya. Jadi dia menyerupai saja, tidak mengandung arti, supaya bisa fleksibel dipakai kapan saja. Si kain ini tuh awalnya dari kain mori kosong gini kan, Iya. terus dililin dulu. Di ini dulu, dilukis. Oh, dilukis dulu, dilukis Dilukis dulu. pakai pensil. Setelah itu baru dicanting lilin Ya, pertama, menggunakan lilin malam. lilin malam. Terus selanjutnya diwarnain dulu ya, Ya, diwarna colet. diwarnain colet, Masih warna colet namanya. colet. Setelah ini dililin lagi Dililin lagi, ditembok lagi. Warna yang itu ditembok. agar Untuk menutupi warna ini, kan nanti warna ini sama warna dasar kan beda. Iya. Jadi ditutup ditutup. dulu supaya nggak masuk warna dasarnya. setelah dililin lagi baru di Nanti warna di dasar. dasar. Setelah di warna dasar baru dihilangin lilinnya gitu. Ya, dikunci dulu warnanya. Ada pengunci warna supaya dia tidak luntur. Untuk pengunci warna itu untuk warna yang motif ini apa untuk warna yang Semuanya, semua warna nanti dikasih namanya water glass, pengunci warna. ya? Nah, itu didiamkan berapa jam. Setelah itu dicuci baru bisa direbus. Baru bisa dihilangin si Dilorot lilin. ya, hilangin lilin. Setelah itu baru dibentuk sesuai keinginan, itu mau jadi Ya, mau jadi baju, mau jadi sal atau apa. ini ditulis pakai pensil, dibuat motif. Ini juga udah dililin ya? Separuh.